Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Aceh dan keadaan terkait penaikan bendera pada tanggal 15 Agustus tahun 2026? Mari kita tanya dengan pengamat politik Usman Lamrud. Masalah bendera dinaik di Masjid Raya. Bagaimana pendapat Anda? Bendera berbintang. Mungkin ini dari pengamatan saya kan. Ini bagian dari akumulasi kekecewaan sebagian masyarakat. Karena sekarang banyak janji yang kemudian belum terimplementasi dengan baik. Memang kalau kita lihat secara kilas balik bahwa pasca damai itu kan banyak kesepakatan yang sudah disepakati. Misalnya ada UU-PA, kemudian ada syariat Islam, ada partai lokal, kemudian ada hal yang lain yang kemudian belum terakumulasi, belum terimplementasi. Misalnya soal bendera. Soal bendera ini kan sudah ada kejelasan secara hukum, kanun tahun 2013. Tapi hingga saat ini kan belum terrealisasi, belum terimplementasi. Itu salah satu bagian dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Kemudian ya berkaitan dengan pasca bencana, pada saat penanganan bencana, ini juga ada rasa kekecewaan masyarakat. Pelaksanaan dan implementasi rehab rekon pun juga terlambat ya, bukan tidak ada tapi masih terlambat. Ini juga bagian dari kekecewaan dan terakumulasi ya, di hari damai kemarin. Ini kan bagian dari kelompok-kelompok masyarakat merasa diabaikan ya, janji-janji politik belum terrealisasi, belum terimplementasi. Ini adanya lah protes-protes ya seperti ya kemarin ya, seperti tanggal 15 kemarin, akibat kekecewaan yang begitu besar hingga lahirlah kerusuhan ini. Jadi ini menjadi PR besar buat pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau kemudian pemerintah Aceh sendiri. PR-nya ini adalah mengevaluasi apa yang sudah diimplementasikan dan kemudian apa yang kemudian belum terimplementasikan. Nah, salah satunya misalnya soal bendera. Ya, soal bendera itu kan harus clear, harus jelas. Kalau sudah disahkan artinya secara hukum kan sudah jelas, tapi secara politik saat ini kan belum jelas. Nah, ini perlu dinegosiasikan kembali, bisa dikomunikasikan kembali kepada pemerintah pusat. Dan begitu juga pemerintah pusat, apa yang hari ini menjadi harapan masyarakat ya dipenuhi, ya salah satunya terkait dengan bendera, jangan digantung lah. Dan ini bagian dari akumulasi. Begitu juga dengan persoalan rehab rekon ya. Persoalan rehab rekon juga perlu juga ada kejelasan yang clear ya, karena dari penanganan tanggap darurat hingga pemulihan ini agak terlambat yang kemudian penting untuk disinkronkan, dikoordinasikan dengan baik lintas sektor sehingga proses rehab rekon ini berjalan dengan baik. Ya, misalnya berbagai kasus ya, ada miskomunikasi yang terbangun, misalnya terkait dengan program-program yang diimplementasikan pada saat rehab rekon. Misalnya seperti yang kemarin itu ya, dana yang dipertanyakan oleh Menteri Pertanian yang seharusnya bukan kepada pemerintah Aceh dipertanyakan, itu kan kembali kepada Kementerian Pertanian. Jadi sinkronisasi, koordinasi, komunikasi Aceh dan pemerintah pusat itu harus clear ya, harus berjalan dengan baik. Ini yang kita harapkan sehingga apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat itu terakumulasi kemudian terimplementasi dengan baik. Lebih besar ke pemerintah pusat atau ke pemerintah Aceh, karena kan dalam aksi kemarin kan juga ada bentuk kekecewaan di pemerintah Aceh, terutama gubernurnya.
Ini kan diakibatkan lambannya implementasi dari pemerintah pusat. Nah, misalnya soal bendera itu kan yang menjadi sorotan sekarang kan bendera Aceh yang hari ini memang belum terlaksana. Dan biarpun kemudian sudah ada keputusan dalam bentuk kanun, tapi masih menggantung, itu tidak jelas. Dari 2013 hingga saat ini udah berapa tahun. Nah, dan ini sebenarnya harus di-clearkan agar eskalasi kekecewaan itu bisa turun, bisa pulih kembali. Jadi biarpun kemudian ini juga janji-janji ini kan terakumulasi semua, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu tidak terimplementasi, sehingga juga menjadi sorotan masyarakat terhadap gubernur, karena gubernur juga sudah menjanjikan bahwa salah satu bendera, misalnya bendera Aceh itu bisa berkibar, tapi kemudian itu juga belum terrealisasi. Belum terrealisasinya kan belum ada ketemu antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh, belum connect, menggantung seperti itu, jadi tidak ada ketegasan. Dan ini juga penting ada di pemerintah pusat, artinya apa yang menjadi harapan itu dipenuhi, karena kita melihat bahwa akumulasi ini akumulasi protes ini kan bisa terus bergema ya. Oke lah, hari ini bisa redam, tapi tahun-tahun selanjutnya, untuk meredam itu kan ada solusi. Solusi itu apa? Kebijakan. Ya, kebijakan itu ya diantaranya ya apa yang sudah dijanjikan itu diimplementasikan, direalisasikan. Menurut Abang, berdasarkan pengalaman terbesar rakyat itu bisa naiknya bendera, maksudnya bendera itu boleh dikibarkan, atau di tingkat kesejahteraannya dan kekecewaan yang lain-lain terkait kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. Di pasca damai kan sebenarnya harapan masyarakat kan kesejahteraan, kesempatan kerja, keadilan. Itu kan menjadi prioritas yang paling utama, bahwa pemerintah berkewajiban menurunkan angka kemiskinan, pemerintah berkewajiban membuka lapangan kerja, dan ini termasuk ada berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Selain agenda yang lain, misalnya ya seperti bendera, ini kan bagian dari akumulasi semua yang pernah dijanjikan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah Aceh sendiri. Dan saya berpikir kalau ini clear, serius dijalankan, diambil solusi, ya, saya akan berpikir ini akan ada pemulihan kepercayaan di masyarakat. Jadi harapannya apa yang menjadi macet misalnya hari ini terkait dengan revisi UU PA misalnya, ya kalau bisa itu dipercepat revisinya. Apa yang menjadi persoalan hari ini misalnya terkait dengan kewenangan, ya diberikanlah kewenangan yang kemarin itu bermasalah, yang yang berbenturan dengan aturan-aturan lain, seperti misalnya bendera kan berbenturan dengan aturan yang lain, atau kewenangan yang lain yang kemudian berbenturan dengan aturan PP yang lain. Jadi ada sebuah solusi yang kemudian solusi itu apa yang menjadi sebuah kesepakatan pada saat MOU yang dituangkan dalam UU PA itu ya diberikan, dilaksanakan, diimplementasikan. Kalau itu betul-betul diberikan kewenangan itu, ya tentu apa yang menjadi harapan itu akan terlaksana dengan baik. Tapi kemudian penting juga hari ini baik itu di pemerintah daerah juga harus menata kembali tata kelola pemerintahan, birokrasi, kemudian bagaimana menurunkan korupsi. Ini kan juga penting, karena korupsi itu juga salah satu bagian dari penyakit pemerintahan, dan kita juga berharap ada sebuah terobosan penataan birokrasi baik itu di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Karena ini ketika ini ada penataan birokrasi, tentu akan ada pelayanan publik dengan baik.
Dan ketika masyarakat dilayani dengan baik, ya, secara otomatis rasa kecewa dan rasa kepercayaan itu kan akan kembali pulih. Artinya apapun untuk pembenahan carikan solusi bisa jadi aksi serupa akan terjadi. Ini kan semua aksi kan spontan ya, spontanitas. Artinya momentum yang digunakan. Ya momentum itu ya mereka akan lampiaskan rasa kecewa dan rasa ketidakpercayaan, dan itu biasalah. Tergantung bagaimana sekarang pemerintah melakukan terobosan-terobosan apa yang kemudian yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat, pemulihan ekonomi, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di sektor-sektor yang kemudian memang meningkatkan pendapatan masyarakat, ya sektor pertanian, perikanan, UMKM, kemudian di sektor pariwisata. Kalau itu betul-betul dirancang kemudian dibuat dalam bentuk berbagai kebijakan dan program, tentu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. 20 tahun Aceh damai, harapan kedepannya seperti apa? Kita berharap bahwa ke depan dengan perdamaian ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, perbaikan di dalam sistem pendidikan, termasuk pelayanan di kesehatan. Ini kan menjadi harapan-harapan masyarakat, dan kita berharap ke depan ada sebuah kebijakan-kebijakan, dan kebijakan itu memang betul-betul meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh. Jadi perdamaian itu bagaimana diisi untuk kesejahteraan, mengisi dalam berbagai kebijakan, dan itu berpihak kepada masyarakat bawah.